Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Apa sih yang bikin orang tuh jadi gugup saat diberhentiin sama polisi? Mungkin dia nggak bawa SIM? Atau pajaknya mati kan? Itu wajar teman-teman. Tapi gimana kalau kegugupannya itu karena dia tuh tahu dia tuh lagi bawa barang yang sangat-sangat berbahaya di dalam bagasinya. Dan barang itu bisa ngirim dia ke penjara seumur hidup loh. Nah, di video kali ini kita akan ngeliat daftar penemuan paling brutal yang pernah disaksikan oleh polisi deh. Sudah penasaran? Hai, gue Andre. Yuk langsung kita bahas. Nomor 5. Hilangnya gadis 13 tahun. Polisi kali ini sedang bertugas di jalanan super padat tuh teman-teman. Dan dia kebetulan ketemu sama mobil yang cukup aneh nih guys. Alasan diberhentinya pun sepele banget. Ya, cuma karena hiasan di spion tengahnya tuh kebanyakan yang dianggap berbahaya buat pengemudinya. Ya takut ada blind spot aja gitu. Jadi seharusnya pengecekannya pun juga secara logika nggak bakalan lama lah ya. Cuma tinggal, Pak, tolong turunin dong hiasannya. Selesai kan? Cuma karena kesalahan kecil ini, justru polisi berujung menemukan hal yang sangat gila loh teman-teman. Waktu ngecek, mereka tuh ngeliat ada selimut di kursi depan. Dia bahkan kedengeran kayak takut tuh waktu jelasin siapa cewek yang ada di bawah selimutnya. Can I have her keep this blanket down? I don't know if there's like a weapon or anything underneath there. No problem. She's just passed out. Just passed out? Yeah, it's just it's early. You can tell. Okay. Can I get her ID? She doesn't. What's her name? Daisy? Daisy what? So she has this one. And birthday? 2007. Yes. 2007? Yeah. Waktu ditanya namanya siapa, dia kebingungan tuh dan juga cuma bilang Daisy dan lahir di tahun 2007, yang artinya 17 tahun ya. Cuma kalian denger deh teman-teman waktu dia diwawancara di kantor polisi ya. I think she's from New Mexico, if I remember correctly. Yes. She's your girlfriend? No, she's not. Who is she? Just a friend, like a really close friend. Nothing like that. How old is she? 19. How long ago did you meet her? About 2 days ago, something like that. Where'd you meet her at? Vegas. You were just taking her home? Nah, kinda. Not really like that. She just said that she's never been to New Mexico, and I told her, I'm like, well, it's really flat land, so thought we'd go and see it I together. thought you said she was your girlfriend. I never said she was. Okay. Must have been a misunderstanding. No, I never said she was. I just met her. That's way too soon. Just been kind of getting to know her. Sekarang dia bilang umurnya 19 tahun dan juga baru kenalan 2 hari sebelumnya. Aneh kan? Oke, jadi driver ini adalah Raul Alexia Arellano ya. Dan wanita yang ada di bawah selimut itu ternyata adalah gadis berusia 13 tahun yang dinyatakan menghilang sejak 19 April. Nah, kalau kalian mikir ini tuh penculikan, tunggu dulu teman-teman. Ceritanya nggak sesimpel itu ya. Jadi ternyata itu tuh bukan pertama kalinya si Raul ini bawa kabur cewek ini. Di tahun 2024 dia pernah bawa kabur anak yang sama, cuma dia lolos tuh dari penjara karena ngasih uang jaminan. Nah, di kasus yang sekarang anak itu ngulang lagi, tapi bukan karena korban penculikan ya, melainkan karena kemauannya sendiri. Mereka berdua ini saling kenal karena suka main Fortnite bareng teman-teman. Jadi bisa dibilang anaknya yang kabur ya, bukan diculik. Tapi tetap aja lah kalau memang terbukti bersalah, Raul bisa dijatuhi hukuman berat sampai dengan 10 tahun penjara tuh teman-teman. Ya menurut gue, polisi juga kayaknya harus ngecek keluarga si anaknya juga sih. Kenapa ada anak di bawah umur begini yang bisa sampai kabur 2 kali coba? Setuju gak kalian tuh? Nomor 4. Penyelundupan kokain. Kalau tadi ada polisi berhasil menemukan anak, kali ini mereka tuh berhasil menemukan narkoba yang banyak banget teman-teman. Sama sih kayak sebelumnya, mereka tuh ngeberhentiin mobil di tengah jalan yang random di jalanan gitu teman-teman. Oke, jadi ceritanya pada tanggal 22 Maret 2024, seorang polisi Ohio yaitu Timothy Williamson ngelihat ada truk putih yang nyetirnya tuh ugal-ugalan. Ditambah lagi dia tuh bikin satu pelanggaran dengan gak nyalain lampu sama sekali ya. Kelihatannya sih sepele, tapi dari awal di stopin, drivernya tuh mencurigakan banget sebenarnya. Ya gimana enggak, ceritanya lompat-lompat, ketahuan bohong, dan alasan pindah rumahnya pun juga aneh banget sebenarnya. How are you? Good on yourself? Not too bad. I'm gonna pick up this penny that Oh, fell yeah, out of your fine. door, okay? Is this your truck? No, it's a rental. A rental? Did you rent it? Yes. Okay, do you have the rental agreement and your Yes. license? That was also down there. I didn't want that to blow out. No problem. Can you do me a favor? Can you turn your headlights on? Yes. Also, be careful with how close you're getting to some of those other cars, okay? You got in behind that semi. You weren't speeding or anything, so just go around them or back off of them. I don't want you to crash or anything, okay?
Arizona? Yes. Where are you coming from? From Arizona? Coming from Yeah. Arizona. Okay. Where did you rent this at? Tucson, Arizona. In Tucson? Yes. Where are you headed to? To here to Harrisburg. Harrisburg, Yes. Pennsylvania? Yes, Pennsylvania. Okay. All right. What takes you over there? Because I'm going to move over there. You're moving? Yeah. Okay. Are you doing this for a company? Company? Yeah. No, it's because I used to move things at other times, so that's why. Okay. So, where are you taking the truck to? It's going to come back. To Arizona? Yes. I hear Like this a swimming. lot, okay? Yeah. And if you're doing it for pay, that's fine. I'm No, not here to it beat you. belongs to me. It belongs to me. All right, and then you're gonna. So why are you gonna drive the truck all the way back? Because, like I say, I'm coming to move over here, and then I'll go back, and then bring another stuff. Okay, all right. Bear with me. Let me do some checking on some things, but that's why I have you stopped. Okay. Yeah. Be careful. Have you had any breaks or anything? When did you leave Tucson? I just leave on Wednesday Wednesday. So Yeah. you've been driving hard then. If you're Yeah. here already. Where you been sleeping at? at the hotel. Oh, you yeah, slept I'm at a renting. hotel? Yeah, I'm renting. Okay. How many nights? It's 2 nights. You spent 2 nights in a hotel? Yeah, no, one night like I came on Wednesday. Uh-huh. I slept in the hotel, and then yesterday I slept in the hotel. And Okay. All right. Well, bear with me for 1 second. I'm gonna check some things out, and I'll be back with you. Okay. Nah, kemudian yang bikin polisi itu tambah curiga, mereka mencium tuh teman-teman bau pewangi mobil yang nyengat banget dari truknya itu tuh. Smell the air freshener? Yeah, it's all over the rental again. Doesn't smell like a car air freshener. It smells like a deodorizer, like a detergent, or like a Febreze or something. Inilah guys, ciri-ciri kebiasaan para kurir narkoba di sana tuh sebenarnya. Mereka memang suka pakai pewangi yang berlebihan buat nutupin bau barang haram itu. Dari situlah teman-teman polisi mikir, fix nih, pasti ada nggak beres tuh. Makanya anjing K9 langsunglah diturunin. Dan nyatanya mereka langsung berhasil menemukan apa yang jadi kecurigaan di awal tadi ya. Begitu bagian belakangnya kebuka, ada 50 paket coke yang beratnya itu sekitar 50 kg. Dan nilainya itu 1,75 juta dolar loh teman-teman. Karena barang buktinya itu sudah jelas, si supirnya pun akhirnya mengaku tuh kalau dia dibayar 50.000 dolar buat membawa paket ini dari Arizona ke New York ya. Ya awalnya si polisi itu nawarin si supirnya ini buat menjadi agen mereka biar bisa menangkap bandarnya teman-teman. Tapi usaha itu gagal ya karena sudah ketahuan duluan. Yang mana pada akhirnya Andrea kena 2 dakwaan yang kemungkinan dia bakal dipenjara sampai 25 tahun ya. Nah yang bikin sedih tuh, yang harus nanggung hukuman selama itu justru Andrea. Padahal kita tahu tuh kalau dia tuh cuma supir. Bahkan mungkin dia nggak tahu juga kalau barang yang dibawa tuh adalah narkoba kali ya. Namun gimana kalau menurut kalian? Nomor 3. Rahasia di balik bagasi. Di sebuah jalanan sunyi di Amerika, sebuah mobil patroli rutin nyatanya pernah berubah menjadi mimpi buruk ya. Pada tanggal 29 Juli 2020 di Louisiana, Amerika Serikat, seorang polisi nggak berhentiin mobil Chevrolet Camaro hitam karena ngebut teman-teman di atas batas kecepatan seharusnya. Awalnya si supirnya tuh yaitu Michael Mitchell Jr. yang berusia 18 tahun kelihatan gugup dan juga bohong soal mobil itu milik kakaknya. What's your date of birth? 1602. Is anybody with you? So it's just me. You have insurance? All right, show me your insurance. Whose car is this, man? Your big brother's? You smoking weed today? Look at me. I did early. I'm not high right now. Okay. All right, we'll take a look at you. Do you have an ID? You have any ID? Is there any weed in the car, man? Don't stop. Step here. Step here to me. Look at me, Michael. Dan kecurigaan polisi pun nyatanya makin bertambah karena di bagian kaca belakang kemudinya ada bekas peluru gitu ya teman-teman. Nah ternyata setelah dicek silang, nyatanya pemilik aslinya itu adalah Michael Robinson Jr. yang berusia 23 tahun yang mana sedang dilaporkan menghilang. Nggak pakai lama teman-teman, polisi langsung curiga dan juga menyuruh Michelle ini angkat tangan. Dan begitu bagasinya dibuka, jeng-jeng, ditemukanlah mayat Michael Robinson Jr. yang tewas ditembak berkali-kali. Michelle pun juga langsunglah ditangkap tuh. Dari hasil interogasinya dia pun akhirnya mengaku kalau dirinya lah yang membunuh si Robinson ya. Got videos of you with a gun, with a Ruger, with an extended clip that you said he got shot with.
that your cousin said that you only had 6 bullets in, which is exactly how many went into this guy's stomach before he got shot in the face. Dan akhirnya setelah bolak-balik persidangan, dia ini dijatuhi hukuman 25 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan tidak disengaja. Ya mungkin pada saat itu teman-teman dia lagi nyari tempat buat ngilangin jasadnya kali ya. Dan kebetulan polisi yang patroli punya insting yang kuat banget kan. Nomor 2. Rakun dan bong narkoba. Anjing bantuin polisi nangkap hal yang jahat mungkin udah jadi hal yang biasa banget lah ya. Cuma kali ini teman-teman ada seekor rakun yang bantuin tugasnya polisi juga dong. Ya nggak literally bantuin sih, tapi dia nggak sengaja ngasih lihat ke polisi alat hisap narkoba punya majikannya. Ya awalnya mobil ini di stopin sama polisi tuh karena pemiliknya yaitu Victoria punya surat tilang yang aktif, lalu SIM-nya juga dibekukan dan ada surat penangkapannya juga. So the reason I stopped you is you are suspended with a warrant for your arrest. I am. Jelas, ini berarti dia tuh harusnya nggak boleh nyetir sama sekali dong. Kedengarannya standar banget kan? Tapi waktu polisi ngecek ke mobilnya, dia langsung kaget karena ada seekor rakun yang gigitin bong sabu teman-teman. Bahkan saking nggak percayanya sama apa yang dia lihat, polisi ini sampai ketawa-ketawa guys. Ya karena barang buktinya sudah ketahuan, mereka tuh langsung lah ngelakuin penggeledahan menyeluruh yang berakhir menemukan banyak banget narkoba. Alhasil, Victoria langsung ditahan tuh teman-teman dan kemungkinan masuk penjara 3 tahun ya. Lalu rakunnya gimana tuh kabarnya? Tenang ya teman-teman, dia diamankan sama otoritas satwa dan juga dibalikin ke keluarga Victoria kok. Ya tapi kalau dipikir-pikir, harusnya dia tuh direhab juga nggak sih? Kayaknya udah sering kan ngisep bareng sama majikannya tuh. Nomor 1. Penculikan 6 anak-anak. Dan pada nomor terakhir ini mungkin jadi salah satu kebetulan yang bisa menyelamatkan banyak nyawa sih. Bayangin teman-teman, di tanggal 5 Juli tahun 2022, polisi New Mexico berhentiin sebuah mobil pick up tuh yang dibawa sama Jeremy Gutierrez. Dia diberhentiin karena nyetirnya ugal-ugalan ya. Dari awal polisi sih sudah yakin tuh kalau supirnya pasti mabok. Standar lah sebenarnya. Tapi begitu Jeremy keluar dari mobil, polisi langsung sadar ada yang lebih janggal. Iya guys, soalnya resleting celana tuh kebuka dan di dalam mobil itu ada 6 anak di bawah umur. Coba bayangin. Bahkan waktu ditanya siapa anak-anak ini, dia kesusahan buat nyebutin namanya satu-satu. This is my friend. That's your friend? Yeah. How old's your friend? 18. That girl's not 18? Huh? That girl's not 18? Yeah. No, she's not. No, I think she is. That girl's not 18. Trust me. She don't look 18. Ma'am, how old are you? I didn't ask you your name. I asked you how old you were. Jeremy. Jelas pasti ada yang gak beres dong. Bahkan waktu digeledah isi mobilnya, polisi juga menemukan botol alkohol tuh yang sudah dibuka yang mengindikasikan kalau dia tuh nyetir sembari mabok ya. Tapi tetap nggak ngejawab pertanyaan siapa 6 anak cewek yang ada di mobilnya ini dong. Nah, menurut hasil penyelidikan, Jeremy melakukan kekerasan seksual berulang tuh ke salah satu anak di sana yang umurnya masih 12 tahun. Dan 5 anak lainnya ternyata adalah korban penculikan. Gila kan? Dan karena semua kejahatannya ini, akhirnya hakim tuh ngasih hukuman penjara 36 tahun kepada si Jeremy itu teman-teman. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.